Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas. Tentunya masih dalam kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita maraton, Bu Siti, Pak Tony, 3 pemateri kita full, dan tentunya ini bisa memberikan sebuah pencerahan untuk sobat desa semua, karena memang materi-materi yang pada hari ini kita suguhkan benar-benar materi yang benar-benar sangat termasuk acara siang hari ini kami juga menghadirkan pemateri dari Inspektorat Kabupaten Batang, Ibu Siti Alfiah, Sarjana Ekonomi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Dan tentunya kami juga didampingi oleh Bapak Sekretaris di Sumades Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat siang, Pak Tony. Selamat siang, Mas Ari. Selamat siang. Oke, selamat siang juga sobat desa yang saya banggakan. Tentunya kita selaku aparat desa sudah barang tentu terkait masalah administrasi desa ini menjadi sesuatu hal yang sangat wajib. Kalau pada pemateri tadi kaitan dengan masalah evaluasi perpajakan, tetapi kali ini kami akan mengupas tuntas setajam silet tentunya dalam peran inspektorat dalam pengawasan keuangan desa. Tentunya masalah keuangan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat urgent sekali, karena biasanya kalau sudah kepetok inspektorat desa itu sudah senang-senang susah, Bu. Karena senangnya alhamdulillah mereka dapat informasi, dapat evaluasi, sehingga paling tidak apa yang menjadi sebuah temuan-temuan itu bisa kita sikapi secara cepat dan tepat. Dan susahnya barangkali kalau ada muncul sudah barangkali temuan-temuan yang harus dipertanggungjawabkan, itu menjadi semacam sesuatu hal yang harus kita luruskan bersama. Namun demikian, bagaimana peran inspektorat, bagaimana seharusnya sobat desa akan kita bahas bersama di dalam pembahasan siang hari ini. Dan tentunya kepada Bu Siti Alfiah, Sarjana Ekonomi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Pak Tony dulu. Sama langsung aja dulu, nggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Pak Ari, Pak Tony, dan sobat desa dimanapun berada. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita masih bisa bersilaturahmi dengan sobat desa di seluruh wilayah Kabupaten Batang. Sebelum memulai materi pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan salam kepada sobat desa dengan sebuah pantun, Pak. Yes. Makan ikan bakar di Wiradesa. Asik. Jangan lupa pakai sambalnya. Oke. Apa kabar sobat desa? Semoga sehat semuanya. Amin. Mantap. Pak Tony, Pak Ari, kesempatan siang hari ini mungkin materi ini sudah pernah kita sampaikan. Saya mau izin dulu nih, apakah kita harus sampaikan dari awal atau cukup hanya poin-poin saja, poin-poinnya saja. Sebagaimana teman-teman sobat desa ketahui bahwa inspektorat itu memang tugasnya adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa. Dan teman-teman juga sudah biasa bertemu dengan kita, jadi kita sudah tidak sudah familiar, tidak terus menjadi sesuatu yang menakutkan, sudah biasa. Ya. Yang kita tuh intinya kan sharing, berbagi, saling mengingatkan. Karena fungsi dari pengawasan salah satunya adalah peringatan dini. Jadi ketika ada suatu permasalahan pada saat kita melakukan pemeriksaan itu, sedapat mungkin diketahui sehingga sudah bisa diambil langkah-langkah antisipasi. Itu. Adapun untuk melakukan pengawasan itu banyak sekali bentuk-bentuknya, ya. Antara lain kita melakukan monitoring. Monitoring kemarin beberapa waktu yang lalu, monitoring terkait persiapan penyusunan APBDes tahun yang akan datang. Biasanya kan terlambat itu, ya. Sehingga kita pada bulan September, kalau nggak salah September tahun lalu, kita melakukan monitoring sudah sejauh mana prosesnya. Dan apakah fungsi kecamatan itu sudah berjalan dalam melakukan persiapan penentuan APBDes tahun anggaran berikutnya. Dan itu biasanya dadak-dadak itu begitu kita itu baru dilakukan monitoring atau evaluasi oleh pihak kecamatan. Memang sesuai regulasinya
sebelum ditetapkan itu kan ada proses untuk evaluasi di Betul. tingkat kecamatan. Kemudian di samping itu juga kita melakukan review, kemudian pengawasan baik itu yang sifatnya reguler maupun mandatori dari baik KPK maupun BPK atau mungkin mandatori khusus dari Bapak Ibu Bupati, PJ Bupati saat ini. Kemudian kita juga melakukan pelayanan pengaduan masyarakat. Manakala ada pengaduan masyarakat, kita juga memberikan pelayanan itu. Terutama terkait dengan adanya mungkin indikasi penyimpangan yang ada di desa. Kita juga melakukan itu. Dan dalam pelaksanaan pemeriksaan terkait indikasi penyimpangan, kita bekerja sama dengan APH. Jadi pengaduan itu bisa dilakukan secara langsung melalui inspektorat maupun lewat APH. Sudah ada prosedurnya. Tentu saja tidak sembarangan informasi atau pengaduan itu disampaikan. Kita ada kriterianya, harus jelas siapa yang identitas yang melaporkan, kemudian siapa pejabat yang dilaporkan, dan tindakan apa atau penyimpangan apa atau indikasi penyimpangan yang diduga ada indikasi penyimpangan korupsi atau dan sebagainya itu. Kemudian juga alamatnya juga jelas, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari dua belah pihak, tidak hanya sepihak. Kita bisa konfirmasi apakah ini hanya sekedar hoax atau memang benar-benar real di lapangannya. Sehingga kita butuh data seperti itu. Ketika laporannya itu tidak jelas, maka kita tidak lakukan, artinya kita diabaikan. Kita abaikan. Harus sesuai Permendagri-nya, memang ada kejelasan dari yang dilaporkan ataupun pihak yang melaporkan. Itu. Kemudian di samping itu kita juga melakukan bintek-bintek. Dalam hal ini kita juga sebagai narasumber ketika terutama di kita kecamatan menyelenggarakan bintek-bintek. Sebetulnya kan undang-undang ataupun regulasi tentang penyelenggaraan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa ini kan sudah di tingkat kabupaten sudah sejak tahun 2018. Iya, sudah sekitar 5 tahun lah. Teman-teman harusnya sudah semakin kesini sudah semakin baik, semakin berkurang seperti itu. Harapannya seperti itu. Kemudian terkait dengan proses penyelenggaraan keuangan desa itu kan beberapa asas yang harus dipenuhi, antara lain asas transparansi. Terutama pada saat proses perencanaan sudah ada transparansi, di mana hal ini diwujudkan dalam bentuk musrenbang baik musrenbang tingkat dusun maupun musdes. Itu sudah melibatkan seluruh masyarakat. Artinya program dan kegiatan yang disajikan oleh pemerintah desa itu diketahui oleh seluruh masyarakat. Kemudian juga akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang sudah ditetapkan di regulasi terkait tentang keuangan desa. Kemudian partisipatif, ketika dia melaksanakan program kegiatannya juga harus melibatkan masyarakat. Misalkan terkait pembangunan sifatnya fisik, ya gunakanlah tenaga kerja yang ada di desa, seperti itu, sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. Kemudian tertib dan disiplin anggaran. Nah, ini masalah tertib dan disiplin anggaran ini yang biasanya kurang diperhatikan gitu sehingga katakanlah suatu kegiatan itu sering kita meriksa, pada saat kita meriksa kegiatan sudah selesai, SPJ-nya belum ada. Pada saat kita meriksa fisik, RAB-nya seperti ini, pelaksanaannya -1 seperti itu. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang di lapangan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti itu atau tidak sesuaian dengan rencana. Kemudian di sisi perencanaan juga kita kadang tidak sinkron, Pak Tony, antara perencanaan 6 tahunan di RKPD dan di APBD. Padahal itu kan yang APBD biasanya ucul ya. Iya, padahal kan RPJMDes itu kan juga sudah disepakati bersama. Itu tinggal di breakdown di RKPD tahunan. Kemudian APBD-nya tinggal ngambil dari situ. Tapi pada pelaksanaannya
itu tuh seperti ya udah Baru. seperti dokumen terpisah gitu, tidak merujuk pada dokumen sebelumnya. Nah, itu yang menjadi apa ya? Apakah itu bisa dipertanggung? Secara hukum kan tidak ada payung hukumnya gitu loh. Kegiatan itu dilaksanakan tidak ada payung hukumnya. Seperti itu. Kemudian dari sisi pelaksanaan juga seperti itu. Jadi proses siklus penyelenggaraan keuangan desa itu kan ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Jadi di masing-masing tahap itu ada titik-titik kritis. Memang ada titik-titik kritisnya pada tahap perencanaan seperti apa yang tadi saya sampaikan ya. Kadang itu prosedurnya tidak dilalui. Saya pernah memeriksa pada saat evaluasi. Saya tanya mana dokumen undangannya, kemudian risalahnya, berita acara, kesepakatan dengan DPD itu tidak ada. Tapi dokumen ini sudah jadi. Nah, itu kan berarti artinya ini tidak dilalui. Ujuk-ujuk jadi gitu. Dalam proses-proses ini yang tidak dilalui, sehingga itulah yang antara lain bisa menyebabkan ketika pelaksanaan itu menyebabkan kecurigaan dari masyarakat kah ya, yang menimbulkan rasa tidak percaya karena pada saat perencanaan itu masyarakat tidak dilibatkan. Kemudian pada titik kritis pada tahap pelaksanaan itu ketidakjelasan pada saat pengadaan barang dan jasa. Kita juga sudah punya regulasi Pergub 40 kayaknya Mas Ari ya, tentang pengadaan barang jasa di desa. Di sana diatur di mana kalau pengadaan sampai dengan 10 juta ya, itu Pak boleh penunjukan langsung. Di atasnya itu harus pakai penawaran. Kalau di atas 100 juta dipakai lelang seperti itu. Tapi itu di desa juga tidak dilaksanakan. Semua dilaksanakan penunjukan langsung semua berapapun nilainya seperti itu. Itu juga sudah kita sampaikan bolak-balik seperti itu. Tapi nyatanya juga kembali lagi itikat baik dari teman-teman sobat desa untuk bagaimana merubah mindset maupun pola kerjanya agar monggolah kita bekerja bersama-sama sesuai regulasi yang ada. Biar kita tuh bekerja aman. Ya. Terus tadi terkait kekurangan volume pekerjaan, itu seharusnya kalau kekurangan volume pekerjaan atau mungkin kondisi di lapangan, katakanlah merencanakan harusnya volumenya 100 meter persegi. Karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan, tidak apa-apa, katakanlah harusnya hanya dilaksanakan 80. Kan kudunya 90 dibeleke, ya seperti itu. Kan kalau kita harusnya seperti itu. Boleh, nggak apa-apa terjadi perubahan, memang perubahan itu bisa dipahami mungkin kondisi alamnya seperti ini atau kondisi ada bencana sehingga tidak bisa terlalu, nggak masalah. Yang penting ada regulasi prosedurnya, masalah ada musyawarahnya, ada BA, ada perubahan itu nggak masalah, nanti RAP-nya direvisi sesuai dengan kondisi yang ada. Sisanya bagaimana ya disetorkan ke kas desa, orang terus dicak ke 80 tapi SPJ-nya tetap satu. Atau melo kena bencana ya? Atau melo kena bencana tapi iya. Termasuk sisanya kena bencana juga, tapi sisanya, dalam bentuk tunai. Ya nggak apa-apa, bencana itu ya, bencana dalam tanda kutip ya. Iya. Ikut tenggelam. Kemudian pelaksanaan pekerjaan di luar kewenangan, artinya di luar kewenangannya di desa kan sudah ada tupoksinya, Kades itu berperan apa, Sekdes itu berperan apa, bendahara apa, itu kadang kita juga ketika di lapangan sudah secara formal sudah ditunjuk TPK-nya, tapi pada saat pelaksanaan ditanya TPK-nya tidak tahu. Nah, tidak tahu lah itu ada apakah ini kok tidak tahu ya? Bendaharanya nggak tahu duitnya di mana lagi. Itu dilaksanakan oleh yang tidak berwenang. Itu menjadi titik awal terjadinya suatu permasalahan ketika di lapangan seperti itu. Kemudian di dalam penatausahaan, penatausahaan keuangan itu banyak administrasi keuangan yang tidak dikerjakan. Meskipun sini sudah ada Siskudes tapi di sini di Siskusdesnya sudah bagus. Tapi ketika kita cek di realisasi itu tidak sesuai lah seperti itu. Hanya bagusnya di itunya aja, di aplikasinya sepertinya sudah penuh, begitu kita cek realnya kalau tidak seperti itu. Siskudes dengan Siswakodes nyambung nggak? Mbak Afi nyambung ya. Katakan nyambung berarti kudunya rada sinkron lah antara Siskudes perencanaan dengan di pertanggungjawabannya nanti di pelaksanaan. Enggak, pada saat
Sisbasdes itu kan ketika kita menginput ya, Iya. menginput dokumen-dokumen itu di Yang dalam menginput aplikasi desa atau Sisbasdes. anu? Lah kan desa kan? Nah, itu terjadi ada gap seperti itu, Oh. sehingga di lapangan ketika kita periksa kok tidak sesuai dengan yang ada di itu. Dalam pelaporan, keterlambatan pelaporan juga terkait dengan pelaksanaan pajak. Jadi pajak itu ada beberapa yang tidak dipungut karena bisa saja belum tahu, tapi saya pikir sudah tahu karena sudah ada Ya, saya pembelajaran tahu tentang semuanya. pajak. Hmm. Kemudian Tidak kurang, sudah dipungut tidak di store ada, Hmm. kemudian kurang pungut, berarti Betul. ya, kurang pungut itu ada seperti itu. Kemudian terkait pelaporan, biasanya keterlambatan dalam pelaporan di akhir anggaran harus SPJ-nya, ada, SPJ. ya baik SPJ-nya maupun kalau yang di sini terkait pelaporan pertanggungjawaban yang 1 tahun yang dilaporkan Iya. kepada bupati itu Mas Dani, yang 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, seperti itu kan, itu biasanya terlambat. Kemudian pelaporannya juga tidak sesuai dengan pelaksanaannya Iya. atau realisasinya. Kemudian di dalam pertanggungjawaban itu beberapa temuan untuk terkait dengan pertanggungjawaban keuangan, bukti dukung SPJ-nya tidak lengkap Iya. atau fiktif. Fiktif itu biasanya kalau yang kegiatan-kegiatan fiktif itu justru yang non fisik. Kalau fisik terrealisir, Biasanya cuman terrealisir. volumenya kekurangannya. Iya. Kegiatan-kegiatan yang fisik katakanlah misalkan sosialisasi, Pelatihan, pelatihan, atau- pesertanya 100, di situ anggarannya ternyata 50, 3 hari ternyata 1 hari lah, seperti itu ya. Kemudian juga upaya pembelian yang terpecah-pecah dalam rangka untuk menghindari pajak ya, seperti Biasa itu. Jadi dari tanggal sama-sama pukulnya podo ki batu dan apa, terus hari berikutnya sama-sama itu sebetulnya kalau digabung kan bisa sih sekali beli seperti itu, tapi itu dipecah-pecah sehingga untuk menghindari pajak kan ini merugikan keuangan negara nggih. Kemudian uang kas di bendahara melebihi ketentuan. Dan bendahara itu memegang uang kas maksimal 15 juta kalau nggak salah. Itu ternyata di lapangan dia memegang uang lebih daripada yang ditentukan. Saya kira mungkin itu nggih. Lalu kemudian terkait dengan informasi terbaru bagi sobat desa yang beberapa waktu yang lalu kita dengan di Permasdes juga mengikuti launching transaksi non tunai, transaksi keuangan non tunai. Itu yang disampaikan oleh Ibu Ira Hayatunisa SEMM, Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jadi memang desa itu sangat kompleks, sehingga beliau merumuskan beberapa permasalahan di desa, baik terkait pengelolaan keuangan desa, terkait transaksi pajak, transparansi dan akuntabilitas, terkait aset desa, dan penerimaan APBDes dan lain-lain desa yang tidak dilakukan pencatatan secara tertib. Untuk pencatatan transaksi juga tidak dilakukan secara real time. Kadang wis lewat baru digawe, jadi ngono sing kurang disusuli seperti itu. Ini makanya dan inisiatif untuk melakukan transaksi keuangan non tunai itu dalam rangka satu meminimalisir terjadinya penyimpangan. Kemudian untuk pengurangan inflasi. Jadi sehingga tidak banyak uang yang beredar di masyarakat sehingga akan mengurangi inflasi. Kemudian pembayaran juga akan lebih tertib. Pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar serta kewajiban untuk menggunakan Sisbasdes secara online. Kemudian juga dari sisi keamanan kalau mengambil uang tunai segitu banyak kan rawan di jalan kita. Beberapa kali sering bendahara desa dirampok atau di apa kayak gitu ya. Atau digondol PL. Dari sisi keamanannya juga seperti itu. Kalau dibegal digondol PL ya. Itu makanya mungkin atas dasar itulah dari pusat melakukan terobosan baru dengan melakukan transaksi non tunai secara online. Dari data permasalahan hukum terkait pengelolaan keuangan desa itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Malah meningkat. Iya, malah meningkat. Ini
kemarin paparan ini ya saya kutip dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Hayatun Nisa. Paling tinggi itu di sektor desa, paling rendah itu justru di sektor sektor komunikasi. Dan dia beberapa sektor komunikasi, perbankan, pariwisata, kelautan, SDA, utilitas, agraria, dan tertinggi desa. ya, yang tertinggi desa yaitu sebanyak 155 desa pada tahun 2022. Jawa Tengah. Nasional ya. Sebanyak 155 kasus. Dan trennya itu meningkat dari tahun 2016 sampai 2022. 2016 itu kasus desa itu hanya 22 kasus. Dan sekarang terakhir 2016 2002 kasus. Trennya meningkat terus dan terakhir di 2022 sebanyak 252 kasus. Itu naik 10 kali lipat. Iya. Jadi semakin ke sini artinya semakin ke sini tidak semakin membaik tapi justru malah semakin parah. Seharusnya beberapa kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini harusnya menjadi apa ya? Pembelajaran lah bagi pengalaman-pengalaman yang di Kabupaten Batangan juga ada kasus-kasus seperti itu. Seharusnya itu menjadi pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan desa. Terus kemudian bagaimana implementasinya, ini nanti secara teknis yang lebih tahu di Permasdes ya. Kita hanya menyampaikan apa yang kita dapat kemarin, yaitu melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan terkait dengan aplikasi di desa untuk akses dengan lembaga perbankan. Terus lembaga keuangan atau perbankan juga mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskudes Kemendagri. Kemudian Bupati Wali Kota menyiapkan regulasinya untuk menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud. Kemarin saya sekilas, Oktober ini harus pemerintah daerah sudah menyiapkan regulasinya. Dan nanti rencana insya Allah diimplementasikan 2024 secara bertahap seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah Siskudes yang ini dengan perbankan BPD sudah link atau belum. Terus nanti pembayaran juga dilakukan secara non tunai. Misalkan saya menjadi narasumber misalkan ya, nanti dibayar saya tidak terima kasih, tapi dibayar non tunai langsung sudah dipotong pajak sehingga saya sudah terima bersih seperti itu. Kemudian kemarin juga diinfokan kalau karena tadi yang kita sampaikan perencanaannya tidak sinkron, bisa jadi ketika pembayaran itu tidak sinkron itu tidak bisa tidak terbayarkan, Pak. Jadi sudah mungkin aplikasinya sudah dilingkan mulai APBD sebenarnya apakah ngeling apa enggak, kalau enggak tidak bisa dibayar. Sekilas saya kemarin informasinya seperti itu. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan aplikasi keuangan online ini berbasis non tunai, transaksi non tunai berbasis online ini bisa mempermudah juga dalam pengawasan, dalam pembinaan di Permasdes, karena sudah ada sistemnya, sehingga kalau by sistem itu akan lebih mudah mempermudah dalam kita membantu melaksanakan tugas pokok fungsi kita masing-masing. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, nanti sebisa mungkin kita akan mencoba untuk menjawab. Matur sekali Bu Alfiah, apa yang sudah beliau sampaikan tentunya memberikan sebuah evaluasi kita bersama. Menarik sekali apa yang disampaikan Bu Alfiah tadi. Padahal setiap tahun melalui tupoksi masing-masing kami yang di Permasdes sudah berupaya memberikan sebuah fasilitasi kaitannya dengan monitoring pengelolaan keuangan desa melalui apel untuk pengekspejian juga. Inspektorat pun juga sama dengan perannya. Beliau juga memberikan sebuah evaluasi baik itu perpajakan ataupun keuangan ataupun hal lain. Namun dari angka statistik, angka yang muncul di dalam kajiannya setiap tahun bukan malah turun tapi malah meningkat. Ironis sekali, ironis sekali. Kesalahan ada pada siapa? Tentunya kita yang merefleksikan.
Dan sudah barang tentu Pak Fatoni selaku sekretaris, apa yang sudah kita lakukan selama ini selalu selaku di Permades sudah tidak henti-hentinya dengan penjadwalan baik itu dari tingkat kecamatan ataupun mungkin pembinaan dari kita sudah melakukan semacam evaluasi. Namun demikian Pak Sekretaris, kira-kira apa yang harus kita refleksikan untuk sobat-sobat desa ini agar apa yang disampaikan oleh Bu Alfiah tadi terkait masalah perencanaannya, penata usahaannya, pertanggungjawabannya, ataupun pelaporan-pelaporan yang belum kredibel itu bisa segera kita minimalisir sehingga akuntabilitas desa akan bisa terwujud. Begitu Pak Sekretaris, monggo. Ya, sebagaimana sebenarnya kesimpulan yang satu, Iya. laksanakan aturan rampung. Iya. Kan permasalahannya kan tidak aturan itu kan. Hmm. Ya, kalau refleksinya hanya satu itu. Satu katanya, kerjakan, laksanakan sesuai aturan, ketentuan aturan, selesai. Kalau mau refleksi, permasalahan kan kita sebenarnya kan di posisi sekarang itu bagaimana kita bersama-sama agar pelaksanaan dan dari proses Pak Ibu Al sampaikan perencanaan, pelaksanaan, terus kemudian sampai ke pelaporan itu dilaksanakan sesuai dengan aturan. Kan yang menjadi masalah di situ. Proses dana desa dan sebagainya kan sudah berlangsung puluhan tahun. Harusnya logikanya kan sudah tahu semuanya. Langkah-langkah banyak yang sudah dilakukan semuanya, baik negara, provinsi, daerah, dalam tanda kutip. Kalau daerah berarti kan bupati, ada di Semades, ada kemudian sudah banyak sekali, Tapi ketika juga saya yakin kami setiap tahun selalu menerima atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat kepada desa, karena kan mesti kita dapat tembusan. Selalu ada temuan, nanti nggak pernah terus kemudian LHP-nya ternyata sudah melaksanakan sesuai ketentuan KP, nggak ada. Artinya sebenarnya kan kelakuan yang dilakukan terus-terusan itu kan kalau sudah seperti kan bukan pada sudah kembali ke perilaku sih Bu. Artinya kesalahan terus dilakukan berulang-ulang. Kan itu kan berarti sudah perilaku. Karakter. Bukan sudah karakter. Kan seperti itu ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang dilakukan. Punishment. Jadi punishment yang mungkin lebih dianukan. Cuma sayangnya kadang-kadang kalau di era ini yang batang lah dalam menurut. Cuma mungkin dari inspektorat tidak bikin grafik sebagaimana yang dilakukan oleh Bu siapa itu tadi? Bu itu tadi grafik temuan inspektorat dari tahun ke tahun semakin dalam tanda kutip kasusnya semakin banyak dan kan tidak dilakukan. Anda kan dilakukan mungkin juga akan melakukan yang sama juga. Jadi ironi di Batang saat ini itu pemerintah desa itu lebih mau mendengar justru yang disampaikan oleh orang-orang, mohon maaf saya katakan tidak bertanggung jawab daripada oleh kita. Dan kita itu ya kami di Semades maupun inspektorat. Kami kadang-kadang ya saya juga pernah mengalami kejadian yang bagi saya menyakitkan. Kita di desa untuk membantu. Tapi apa yang menjadi respon desa? Kadang-kadang sangat tidak menyenangkan. Kita datang yang membantu, yang bantu termasuk inspektor data kan membantu, bukan mengaudit kan, membantu agar dalam andai kan ada ditemukan hal yang tidak pas untuk dikembalikan ke alur, kan artinya membantu. Tapi kadang-kadang tanggapan dari pemerintah desa itu kadang-kadang nggak menyenangkan. Mereka akan lebih memperhatikan yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya kadang-kadang justru itulah yang menjadi penyebab masalah, ya kan? Dan penyebab masalah itu ya kita sudah tahu semuanya. Makanya dalam tanda kutip sebenarnya satu, bareng-bareng tumbuhkan kepercayaan, saling percayaan di antara kalian, termasuk kepada yang harusnya membantu kalian. Nah, kepercayaan di antara kalian dan pada yang membantu kalian
berarti kembali kepada aturan. Kembali aturan. Juga termasuk saya senang sekarang ketika informasi ada transaksi non tunai. Masuk tujuannya saya senang. Jadi mudah-mudahan itu termasuk nanti akan menjadi salah satu pengendali Bu Al. Artinya pemerintah desa itu sudah tidak memegang uang. Bisa bendaharanya, bisa kepala desanya, bisa juga semuanya. Artinya ketika transaksi non tunai kan ya yang saya ada ekstrim. Ya nyarkan memang bendahara, tapi nyarkan sudah ditunggu di luar oleh siapa kan ada seperti itu. Itu benar tidaknya saya nggak tahu, tapi itu yang kadang-kadang kita dengar kan seperti itu. Tapi kalau sudah transaksi non tunai kan sudah selesai, karena bendahara tidak mengambil uang, tapi langsung diserahkan kepada yang berhak. Kalau kemudian dengan penyedia ya dengan penyedia, terus andaikan dengan perorangan juga dengan perorangan. Artinya barangkali saya berharap ini bisa segera terrealisir. Ya meskipun yang namanya gawan menungso kan mesti kok akan ketemu celahnya sih Bang. Wes kalau yang nanti akan ketemu celahnya agar bisa kita dapat yang lain bisa. Tapi itu menjadi hal yang kayak kita sendirilah. Sekarang kadang-kadang kita kan agak terkaget sih Bu Al. Kita sekarang mulai kan nontonnya di kita. Honor aja non tunai. Kita nggak terasa menerima honor datang. Penting. Ya kan? Untuk sepiro wis mlebu pedurung karena kadang-kadang perbedaannya sedikit nih. Kan kita nggak mungkin ngecek saldo kemarin dan sekarang. Nggak terasa, Bang. Jadi kita akan lebih senang sebenarnya kalau menerima itu ya masih bentuk fisik saja. Tapi memang untuk kepada dalam tanda kutip desa itu juga saya yakin ini akan senang. Yang paling utama sebenarnya komunikasi di antara kita Bu Al, kita seskudes, terus kemudian diswakpodes. Juga nanti sebenarnya juga akan lebih menentukan lagi ketika nanti di lembaga keuangan. Jadi ketika diskusdes itu tidak ada, terus kemudian mau masuk dipencar kan nggak korek nih, dan ini mungkin juga akan menjadi pengendali. Terus kemudian ada sebuah yang kadang-kadang di Smades itu kan ngampus semuanya, tapi ketika setelah pencairan kita nggak tahu apa-apa lagi. SPJ kita juga nggak tahu apakah sudah atau tidak, paling kecuali Bankeu. Makanya dalam tanda kutip juga barangkali ke depan antara inspektorat dengan kami bisa berkolaborasi, terutama untuk menentukan lokasi-lokasi yang menjadi objek Bu. Kadang-kadang ya kan kita berdua pernah di wilayah seakan-akan yang menjadi objek oleh pemeriksa itu saja. Kadang-kadang desa yang baik itu terus kan desanya bosan sendiri, kok kaya orang desa liya sing diperiksa banyak. Maka dalam tanda kutip barangkali suatu ketika ada komunikasi di sini bisa jadi nanti melihat seskeudesnya, atau ketika ada pemerintah khusus Bankeu umpamanya di sini kan ada data nih, data yang sudah cair, kemudian atau data yang tidak SPJ. Barangkali nanti ketika seperti itu menjadi ketika menetapkan objek untuk pemeriksaan ini, berarti jelas sing ora SPJ atau sing serapan rendah atau bagaimana, sehingga tidak itu saja, tidak itu desa-desa, tidak itu saja. Meskipun dalam tanda kutip ya mungkin saja sih, karena dulu ketika di wilayah pernah saya cek sampai ke inspektorat, kok itu saja kenapa? Ini masukan dari contoh masukan kecamatan. Nah kalau masukan saya kan jadi kan kepingin yang api, tapi kan tidak mendidik akhirnya. Sedangkan tujuan kita kembali kan mendidik ya, yang ketika ditemukan diperiksa contoh perencanaannya tidak sinkron antara RPJMD, RKPDes dengan APBDes. Terus kemudian ketika pelaksanaan antara yang terjadi APBDes dengan pelaksanaan berbeda. Kan tujuan kita menemukan itu kan untuk dikembalikan pada alurnya, kita mendidik. Tapi ketika yang baik kan temuannya kan baik selalu. Akhirnya kita kadang-kadang yang justru yang menurut kami tidak SPJ tidak dilaksanakan, tidak didatangi kan akhirnya kembali terus kayak gitu terus. Sehingga mungkin
saran aja Bu Al, kolaborasi antara inspektorat dengan kita. Terus kemudian yang berikutnya lagi nih, semacam pertanyaan untuk Riksus, pemeriksaan khusus itu dilakukan harus ketika ada permintaan atau ada apa kriterianya Bu Al, yang khusus Riksus itu? Riksus itu bisa satu dengan permintaan, Permintaan. dua karena perintah khusus Dari pimpinan ya, Iya, dari pimpinan. jadi kita tidak bisa. Ada targetnya nggak dalam target 1 tahun berapa? Kalau Riksus kita tidak targetkan. Artinya seberapapun yang Kalau datang. yang tadi bilang Pak Tony, kok yang diperiksa itu saja. Sebetulnya kan dari jumlah desa sebanyak 239, kita ada 4 irban yang reguler ini ya. Berarti 10 tim. 10 tim kalau dibagi 12 bulan itu kan berarti sudah dapat 120. Berarti itu rata-rata desa itu diperiksa 2 tahun sekali. Jadi kita tidak mungkin habis ini diperiksa, besok diperiksa, nggak mungkin. Tetap kita ada jeda waktu. Kita sudah punya pemetaan seperti ini. Desa ini sudah tahun berapa diperiksa. Ketika ada dalam tahun itu yang rencana kita periksa ternyata ada kasus, maka itu tidak kita periksa, sudah kita utamakan yang kasusnya seperti itu. Ya Mas gini, oke itu iya. Kemarin kita juga sudah kerjasama dengan Dipermasya terkait yang tahun lalu ya. Dari informasi Dipermasya kan kita akomodir terus kita lakukan pemeriksaan seperti itu. Yang sama seperti itu. Karena kan contoh kami kan yang di kami contoh yang lain Bankeu. Kalau DD kan SPC tidak ke kita, ya SPC kan tidak kita. Artinya yang SPC atau tidak kan kita nggak tahu. Tapi contoh yang Bankeu itu kan ada di kami. Kita tahu, kita punya data yang belum SPC sejak tahun 2019 bahkan 2019. Dan itu kalau kami kan selalu ditagih terus oleh BPK. Barangkali itu contoh yang saya maksud itulah yang mungkin barangkali termasuk bisa menjadi acuan oleh inspektor untuk didatangi. Tidak sama rata, tidak semua desa didatangi, tapi desa-desa yang mempunyai memang keunikan tersendiri itu mungkin lebih diutamakan seperti itu. Kalau sama rata akhirnya kan yang baik didatangi lagi kan seperti itu. Itu seperti itu masukan. Yang kedua saya kembali ke tentang Riksus itu. Memang Riksus itu ketika tidak ada targetnya, berarti kan ketika ada permintaan, terus kemudian ada perintah dari atasan kan berarti kan mesti dilaksanakan. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Jadi kami sebenarnya kepingin ada sebuah solusi menyikapi yang terjadi di Batang. Era medsos sekarang itu luar biasa karena terus kemudian yang datang ke desa itu Batang ratusan orang, LSM dan sebagainya banyak. Mereka datang ke desa, justru mereka yang kadang-kadang memberitakan tentang adanya sesuatu di Batang kan, di desa A, B, C, D, langsung diupload. Ketika langsung diupload, akhirnya juga sampai ke APH. Maksud saya, bagaimana agar Riksus itu menjadi salah satu solusi bagi desa-desa yang mendapat anugerah di upload negatifnya itu, inspektorat itu lewat justru menjadi penyelamat mereka. Yang saya maksud adalah nanti juga sebenarnya itu termasuk barangkali bisa menjadi keputusan bupati ya, contoh Bu Al ikut di medsos yang aneh-aneh enggak? Enggak kan. Kalau Pak Inspektur pasti ikut kan, pasti ikut. Kan di situ mesti setiap hari pelaksanaan pengerjaan jalan di desa miris sekali macam-macam. Nah, itu diberitakan terus-terusan. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya nggak menyenangkan desa lah, nggak menyenangkan desa. Berbeda ketika dalam tanda kutip sudah ada kayak menjadi keputusan bareng di kita. Ketika ada seperti itu, entah desa lewat camat atau langsung mengajukan pemeriksaan khusus kepada inspektorat, inspektor langsung turun, maka ketika diberitakan terus abaikan saja. Desa boleh mengabaikan karena ini sudah ditangani oleh inspektorat. Barangkali itu salah satu cara solusi melindungi desa ketika yang termasuk ketika kemarin Pak Camat, Pak Camat Waduh, kita kan di medsos diberitakan ketika
proses P3K. Saya nggak tahu apakah itu masuk laporan ke inspektor atau tidak, saya nggak tahu. Artinya ketika itu dan itu kan dilaporkan ke APH. Masa ketika seperti itu ya dari bupati atau kebijakan bupati bersama inspektorat langsung periksa aja oleh inspektorat. Sehingga ketika sudah diperiksa inspektorat mau dilapor dari ya biarkan saja. Karena nanti otomatis akan menjadi LHP inspektorat itulah yang akan menjadi acuan termasuk APH. Jadi kenapa saya tanya Reksus, saya sebenarnya kepingin memberikan sebuah solusi kepada desa ketika yang terjadi seperti itu, sehingga mereka mengabaikan pun ada karena sudah ditangani oleh AP. Seperti itu, Bu Al. Monggo Bu Al, menarik sekali Bu Al. Iya. Enggak, mungkin karena itu pemeriksaan khusus, memang kita Iya. kan bekerja dasarnya atas perintah. Perintah. Monggo kalau misalkan jenengan mengetahui nggak apa-apa informasi dari Dismasdes boleh. atau dari sini nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak kita kesannya kan kalau kita tiba-tiba itu tanpa informasi kan kita nggak bisa. Iya. Tetap harus ada dasar itu informasi yang bisa kita terima yang menjadi dasar terbitnya suatu surat perintah seperti itu. Sehingga apakah ini benar atau tidaknya. Jadi surat-suratnya apanya sudah kita informasikan, harus jelas informasi yang harus kita terima sehingga kita dalam melakukan pemeriksaan juga targetnya jelas. Boleh, nggak boleh, tidak harus, artinya tidak harus informasi dari informasi boleh dari camat ketika di lapangan mendapat silahkan kita gitu. nggak apa-apa bisa. Jadi Berarti itu tanda harus kutip kita nanti apa dalam ketika ada laporan atau informasi seperti itu dikaji untuk ditindaklanjuti apa dikaji ini nggak usah ditindaklanjuti. Ya nanti akan ada timnya. Ada apakah tim. ini perlu ditindaklanjuti atau tidak nanti sudah ada timnya. Oke, terima kasih sekali Bu Al, Pak Sek. Luar biasa sekali, menarik sekali. Karena yang namanya permasalahan administrasi desa, 1000 masalah administrasi keuangan desa. Dan tentunya kalau kita kaji kumpas tuntas, nggak akan rampung sehari. Dan tentunya apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bu Alfiah. Terima kasih Bu Alfiah penjelasannya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatoni selaku sekretaris. Apapun proses penyelesaiannya adalah bagaimana kalau kita bisa menyerahkan segala sesuatunya sesuai dengan mekanisme dan regulasi. Sehingga sesuai dengan rel yang sudah ada itu akan lebih mudah. Dan tentunya sobat desa yang saya hormati, barangkali menjadi sebuah refleksi bersama. Kalau tadi disampaikan setiap tahun hanya itu aja, permasalahannya itu saja, administrasi hanya itu saja, pajekkah, keuangan-keuangan yang tidak sesuai dengan tupoksilah, pengelolaan yang tidak transparan kah, dan segalanya. Ironis ketika posisi setiap tahun kita memberikan pembinaan, inspektorat sudah memberikan semacam evaluasi, tentunya permasalahan datang selalu dan itu. Untuk itu harapan kami, bagaimana komunikasi kita melalui desa, sobat desa, dengan berkomunikasi dengan kecamatan, pihak kecamatan, Pak Camat tentunya, dan kami yang ada di Dismasdes merupakan satu kesatuan yang paling tidak komunikasi dua arah ini bisa terjalin dengan baik. Yang salah satunya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan berjenjang. Tidak serta-merta kita langsung pull up dengan permasalahan-permasalahan yang ada sepihak, tidak seperti itu. Dan kalau tadi Bu Al di dalam pengantar memberikan pantun, tentunya kami juga tidak kalah akan memberikan pantun. Makan bubur pakai santan. Bubur dimakan enak rasanya. Lakukan pengelolaan keuangan dengan transparan agar aman dan terkendali dan tepat guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.